Putra mahkota. Jangan lepaskan. Pangeran ini suka kamu memakainya. Saya di sini. Wanita gaji. Ayah, kumohon biarkan aku kembali saja. Kakak, sebagai putri sah kediaman Marki, kau malah diam-diam tidur dengan pria luar. Kau telah benar-benar mempermalukan kediaman Marki. Ayah sudah mengusirmu dari keluarga Hu. Jika kau ingin kembali, itu mustahil sekarang. Mulai sekarang, putri sah kediaman Marki adalah aku. Orang yang akan menikahi putra mahkota besok. Juga aku. Kau merencanakan kejahatan terhadapku. Jadi, kelicikanmu begitu dalam. Jadi kepura-puraanmu tak berkelahi atau merebut apapun. Semuanya palsu. Tepat sekali. Sejak hari pertama aku memasuki kediaman Marki, aku sudah merencanakan bagaimana membuatmu mati. Bukan hanya kau, tetapi juga ibumu. Teh bunga dituro untuk menenangkan dan membantu tidur. Aku menyeduhnya untuknya setiap hari. Semua orang memujiku karena berbakti dan bijaksana. Mereka tidak tahu bahwa teh itu yang membantu tidur. Jika dikonsumsi dalam jumlah besar dalam jangka waktu lama, juga bisa menyebabkan tidur abadi. Hoi Liao, kau makhluk keji. Ayah, apakah ayah mendengarnya? Hou Yuyao membunuh ibu. Jika ayahmu tidak bekerja sama dan mengizinkannya, bagaimana Yuyao dan saya bisa dengan mudah melenyapkanmu? Qingwan, jangan salahkan saya. Jika kesalahannya bukan milikmu, kakekmu yang memegang kekuasaan militer di istana. Dan bibi itu yang adalah permaisuri. Bagaimana mereka bisa membiarkan semuanya terjadi? Mengapa? Mengapa ayah memilih dia? Mengapa? Biar ku beritahu sebuah rahasia. Aku bertransmigrasi dari masa depan. Aku memiliki teknologi canggih, budaya, ideologi, dan seni. Jika putra mahkota mendapatkanku, dia mendapatkan dunia. Tetapi dalam masyarakat monarki ini, ada perbedaan antara yang sah dan yang lahir dari selir. Jika kau tidak mati, bagaimana aku bisa menonjol? Karena kita adalah saudara perempuan. Aku akan mengantarmu pada perjalanan terakhirmu. Masa depan. Transmigrasi. Jadi begitulah. Aku tidak akan menerima ini. Masa depan. Transmigrasi. Tuan mengirim seseorang untuk mendesak Anda. Untuk pergi ke aula depan menemui nona kedua. Bertemu nona kedua. Pada hari, Hou Yuyao kembali ke kediaman. Aku terlahir kembali. Begitu nona kedua memasuki kediaman, dia segera menyuap semua orang di seluruh rumah tangga. Memenangkan hati mereka. Saya khawatir dia menyimpan niat buruk. Bahkan Cui Er bisa melihat dengan jelas bahwa Hou Yuyao menyimpan niat buruk di kehidupan sebelumnya. Tetapi karena aku terlalu sombong, aku meremehkannya. Tapi siapa sangka, dia sudah menyimpan niat untuk menyakitiku. Terlahir kembali di kehidupan ini. Aku harus merencanakan dengan hati-hati. Mereka yang menyakitiku, aku tidak akan menyisakan satupun. Cui Er,
Bantu aku bersiap-siap. Ibu, ku dengar obat ini efektif untuk membantu tidur. Ketika Yu Yao kembali, aku secara khusus mencari seorang tabib dan meresepkan persediaan untuk sebulan. Setelah meminum ini, ibu tidak perlu khawatir tentang insomnia lagi. Yu Yao berbakti. Sebelum kembali ke istana, dia masih mengkhawatirkan penyakitmu dan mendapatkan obat mujarab ini. Tidak seperti gadis Qingwan itu, yang keras kepala dan egois, hanya memikirkan dirinya sendiri. Yu Yao, obat ini sangat efektif untuk mengobati insomnia. Kamu sangat perhatian. Ibumu berterima kasih padamu. Kau tidak boleh meminumnya. Ada racun di dalam obat ini. Jika kau meminumnya, kau mungkin mati. Ikan itu memakan umpan begitu cepat. Hu Qingwan, aku telah menyiapkan sandiwara ini. Untukmu, kau harus berakting dengan baik. Yu Yao secara pribadi meracik obat ini pagi-pagi sekali. Sebagai bentuk bakti, buatan sendiri. Bahkan jika kakak tidak menyukai Yu Yao, kakak tetap tidak seharusnya. Qingwan, Yu Yao mendapatkan obat mujarab ini untuk ibumu. Dia sudah meminumnya selama berhari-hari tanpa efek buruk. Jika dia meracuninya, mengapa harus menunggu sampai hari ini? Sudah cukup buruk bahwa biasanya kamu sombong dan angkuh. Tetapi sekarang kamu menjadi cemburu dan memfitnah. Hari ini aku harus mendisiplinkanmu dengan benar. Pengawal, laksanakan hukuman keluarga. Zheng Ting. Qingwan hanya salah bicara sesaat. Saya akan membuatnya sekarang juga. Meminta maaf kepada Yu Yao. Qingwan, saya telah meminum obat ini selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin itu diracuni? Beraninya kamu memfitnah Yu Yao. Cepat minta maaf kepada Yu Yao. Minta maaf. Qingwan, apa yang kamu lakukan? Kakak, apakah kau akan menggunakan jepit rambut ini untuk membunuhku? Kau adalah adik kandungku. Bagaimana mungkin aku tega membunuhmu? Aku hanya ingin membuktikan adik perempuan tidak bersalah. Adik perempuan, kakak perempuan bertanya padamu. Tusuk konde perak ini tidak beracun kan? Tentu saja tidak. Karena tusuk konde perak ini tidak beracun, maka mari kita gunakan tusuk konde perak ini untuk menguji ramuan obat ini. Untuk melihat apakah mengandung racun. Hu Qingwan, kau benar-benar bodoh. Orang yang melaporkan kepadamu bahwa obat ini diracuni dikirim olehku. Jangan bilang kau tidak tahu bahwa dalam ramuan obat ini aku menambahkan teh bunga detura. Bahkan jika kau tahu, racun yang bekerja lambat ini bahkan dengan jepit rambut perak tidak dapat dideteksi. Dan hasil akhirnya adalah bahwa karena kau menyebabkan keributan ini, kau akan dihukum. Qingwan, kamu sudah membuat masalah selama 2 bulan. Belum cukupkah kamu membuat masalah? Yu Yao, dia patuh dan bijaksana dan baik hati. Kamu tidak bisa mengandalkan statusmu sebagai putri Sahmarki untuk terus-menerus menggertaknya. Ibu tidak perlu khawatir. Kakak hanya sementara tidak dapat menerima kepulanganku ke kediaman. Aku bisa mengerti. Yu Yao hanya ingin berbagi kekhawatiran ibu. Tidak ada yang lain. Karena kita bisa mengujinya di tempat dan membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Yu Yao tidak bisa meminta lebih dari itu. Yu Yao, aku telah berbuat salah padamu. Baiklah. Kalau begitu ujilah. Jika hasil tes menunjukkan ini adalah tuduhan palsumu, maka kamu akan dihukum dengan hukuman keluarga. 20 pukulan berat. Tidak kurang satu pun. Tuan, mohon pertimbangkan kembali. Jika 20 pukulan berat itu mendarat, dia akan kehilangan separuh hidupnya. Qingwan, cepat. Minta maaf kepada ayahmu. Dan Yu Yao, Nona, sup obat ini. Nyonya sudah meminum beberapa dosis. Tidak ada racun yang pernah terdeteksi. Kami hanya mendengar seseorang melaporkannya. Tapi tidak ada bukti. Menguji racun secara terburu-buru mungkin tidak pantas. Di kehidupan sebelumnya, segera setelah Hu Yao kembali ke kediaman, dia mengirim seseorang untuk menyebarkan informasi palsu, memprovokasi aku untuk menguji sup obat di depan semua orang. Aku mengabaikan nasihat semua orang. Pada akhirnya, tusuk konde perak itu tidak menunjukkan reaksi apapun. Dan aku dipukuli ayah hingga setengah mati.
Anak perempuan durhaka. Laksanakan hukuman keluarga. Pukul. Pukul dia keras-keras. 20 pukulan berat. Tidak kurang satu pun. Dalam hidup ini, Hou Yuyao, drama menuai apa yang kau tabur ini? Giliranmu yang melakukannya. Ibu, Cui Er, kau tidak perlu mengkhawatirkanku. Sama seperti yang ayah katakan. Jika terbukti bahwa tidak ada racun dalam obat ini, aku bersedia menerima hukuman keluarga. Tetapi jika ada racun, Yuyao bersedia menerima hukuman. Yang kuinginkan adalah persis jenis kesombongan, penolakan untuk mendengarkan nasihat ini. Kalau tidak, sandiwara ini tidak akan menarik. Hou Yuyao, aku sudah tidak sabar untuk melihatmu menerima pukulan. Jarum perang itu telah menghitam. Itu beracun. Sup obat ini benar-benar beracun. Bagaimana ini mungkin? Ini tidak mungkin. Hou Yuyao, kau tidak pernah menyangka bahwa ketika aku baru saja mengambil mangkuk sup, aku memanfaatkan kesempatan untuk menambahkan racun. Kau ingin menggunakan keduk bakti? Mencelakai ibuku? Tidak mungkin lagi. Jadi bagaimana jika kau seorang transmigrator? Hou Yuyao, di kehidupan ini, aku pasti akan menginjak jalanmu, membuatmu tidak punya tempat tujuan. Yuyao, aku memperlakukanmu dengan baik. Namun kau malah mencoba menyakitiku. Tidak mungkin. Jepit rambut perak ini sama sekali tidak mungkin bisa mendeteksinya. Adik perempuan. Menurutmu, kau yang memberikan racun itu. Tetapi racun yang kau berikan, tusuk konde perak ini, tidak dapat mendeteksinya. Benarkah begitu? Qingwan, bahkan jika ada racun di mangkuk ini, kamu tetap tidak bisa membuktikan bahwa Yuyao yang memberikan racun ini kan? Ayah, mengatakan itu sungguh menyalahkanku. Karena aku mendengar seseorang di kediaman melaporkan bahwa ada racun di dalam sup obat ini. Aku tidak pernah mengatakan bahwa adik perempuan yang memberikannya. Sebaliknya adik perempuan terus-menerus menyalahkan dirinya sendiri. Mungkinkah dia merasa bersalah? Aku hanya takut seseorang menjebakku, menabur perselisihan antara ibu dan aku, dan merusak reputasiku. Adik perempuan bilang kau tidak melakukannya. Dan sebagai aku kakak perempuan, aku tentu saja mempercayainya. Aku pasti akan menyelidiki secara menyeluruh. Namun masalah peracunan ini agak berhubungan dengan adik perempuan. Oleh karena itu mengenai sup obat ini, saya tidak akan lagi merepotkan adik dengan hal ini di masa depan. Pengawal, ambil bungkusan obat yang adik bawa dari luar dan bakar semuanya. Tidak. Kakak, obat ini secara khusus kucari untuk ibu. Efeknya sangat baik jika dibakar. Aku takut ibu akan kembali terganggu oleh sulit tidur. Kakak tahu kamu sangat peduli pada ibu. Tetapi sekarang ada penjahat yang menyebabkan masalah. Hari ini, saya cukup beruntung menemukan masalah mengenai sup obat ini. Tetapi jika sup obat lain juga diracuni, maka ibu mungkin mengalami kecelakaan lagi. Kakak berkata benar. Yuyao akan segera menyelidiki siapa yang berniat mencelakai ibu. Adik, jangan terburu-buru pergi. Bukankah barusan kamu yang berjanji di depan seluruh anggota keluarga bahwa jika jepit rambut perak ini mendeteksi racun, kamu akan dengan sukarela menerima hukuman keluarga jika kamu tidak melaksanakannya? Tidak menghormati hukum keluarga Hou bukanlah masalah utama. Maka adik juga akan kehilangan kredibilitas di mata orang lain. Ayah, tidakkah ayah setuju?
Yu Yao. Masalah peracunan ini, ayahmu percaya kamu tidak terlibat. Namun insiden ini dimulai karena kamu. 20 pukulan berat akan dikurangi menjadi 5 pukulan berat. Ini untuk menghukum satu dan memperingatkan banyak orang. Pengawal. Ayah, Yu Yao tidak bersalah. Ayah. Ayah, Yu Yao tidak bersalah. Ayah. The film was translated and Yu Yao, narrated by berhenti. Media. Tuan, haruskah kita berhenti? Ini. Ayah, jika ayah benar-benar peduli pada adik, ayah bisa saja melepaskan ini. Aturan rumah kediaman Marquis diikuti lebih dari 100 tahun. Jika adik melanggar aturan hanya sekali, itu tidak akan menjadi masalah besar. Dia seolah memohon untukku. Tapi sebenarnya dia mengingatkan ayah bahwa aturan rumah kediaman Marquis sudah berusia sabat dan tidak boleh dilanggar. Fu Qingwan, si bodoh ini, bagaimana dia tiba-tiba menjadi begitu pintar? Mungkinkah keangkuhan tanpa otak sebelumnya hanyalah sandiwara? Dan sup obat itu jelas menggunakan jepit rambut perak. Sama sekali tidak bisa mendeteksi apapun. Tapi mengapa? Ayah, adik masih berbaring tengkurap di bangku. Apakah akan memukul atau tidak memukul? Ayah harus membuat keputusan dengan cepat. Aturan rumah kediaman Marquis tidak boleh dilanggar. Yu Yao bersedia menerima hukuman. Yu Yao. Patut dan bijaksana. Kamu telah diperlakukan tidak adil. Yakinlah, aku ayahmu. Pasti akan memulihkan kehormatanmu. Lanjutkan. Yu Yao tidak bersalah. Hao Shengting, aku juga putrimu. Pernahkah kamu merasa sedikit kasihan padaku? Pukul. Pukul dia keras-keras. 20 kali pukulan papan, tidak kurang satu pun. Kamu merasa tertekan setelah 5 pukulan. Kamu begitu patah hati. Namun di kehidupan sebelumnya, kamu memukulku. 20 pukulan. Hampir membunuhku. Dibandingkan dengan Hu Yuyao yang menyebabkan kematian tragisku. 20 pukulan papan. Bukanlah apa-apa. Hao Shengting. Ini hanyalah permulaan. Dalam hidup ini, aku tidak akan lagi peduli tentang ikatan darah. Apa yang kamu hutang padaku, aku pasti akan membuatmu membayarnya dengan darah. Nona, mengoleskan obat membantumu sembuh lebih cepat. Demi perjamuan kerajaan, setengah bulan dari sekarang kau harus menahannya. Oleskan obat. Fu Qingwan. Beraninya dia berpura-pura menjadi nona muda tanpa otak. Membuatku lengah. Dan menyebabkan aku menderita hukuman pukulan papan. Aku benar-benar meremehkanmu. Tapi memangnya kenapa? Aku adalah seorang transmigrator. Perjamuan kerajaan sudah dekat. Pada hari itu, aku pasti akan menghancurkan reputasimu sepenuhnya. Cui Er, aku butuh kamu membantuku. Melakukan 2 hal sekarang. Hal pertama, pergi cari penjahit Zhang di selatan kota. Suruh dia mengikuti pola ini. Dan buat 1 set pakaian ini. Bagaimana dengan hal kedua? Hal kedua, pergi cari toko buku terbesar di kota. Dan cetak 10.000 salinan naskah ini. Pada perjamuan kerajaan. Sehari sebelum dimulai. Sebarkan ke seluruh kota. Mohon Nona tenang saja. Cuier akan segera pergi mengurusnya. Hou Yuyao. Jadi bagaimana jika dia seorang transmigrator? Dalam hidup ini, aku pasti akan berjalan di jalanmu. Meninggalkanmu tanpa tempat tujuan. Juer. Pergi cari penjahit terbaik. Mengikuti cetak biru desain ini. Buatlah gaun itu. Ya, Nona.
The film was translated and narrated Nona by tertua M. kediaman Media. Marquis. Gaya gaun yang dia ingin buat. Bawakan sebentar. Tua. Mengapa kedua kertas ini persis sama? Kedua nona tertua kediaman Marquis. Cetak biru desain pakaian yang mereka bawa. Ternyata identik. Karena sama. Mengapa mereka mengirimkannya secara terpisah? Mungkinkah keduanya tidak menyadari masalah ini? Atau lebih tepatnya, salah satu pihak tahu dan melakukannya dengan sengaja. Jane Eyre, masalah ini menyangkut urusan internal kediaman Marquis. Kamu dan aku tidak boleh berbicara sembarangan. Apakah kamu mengerti? Ya, Tua. Desain gaun ini belum pernah ada sebelumnya. Namun secara bersamaan disajikan oleh kedua nona kediaman Marquis. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi ketika keduanya mengenakan gaun yang identik dan muncul di perjamuan agung kerajaan. Itu akan menjadi hari ini. Berkat rahmat yang mulia, perjamuan keluarga telah disiapkan. Cendekiawan berbakat dan wanita cantik berkumpul bersama. Perkumpulan sastra Fleming ini telah didirikan secara khusus, mengundang para wanita bangsawan dari kediaman pangeran, menggunakan sentimen puitis sebagai perisai, dan tinta serta kuas sebagai pedang. Di sini di Aula Kyonghua, untuk memamerkan bakat mereka. Kakak, racun dalam ramuan obat ibu. Kau sendiri yang merencanakannya. Untuk menekanku bukan. Bagaimana mungkin aku meracuni obat ibu kandungku sendiri? Untuk adik menanyakan hal ini padaku. Mungkinkah adik pernah melakukan hal seperti itu? Berakting seperti gadis lugu sesaat. Aku lelah hanya melihatmu meskipun kau tidak lelah. Mengenai insiden keracunan itu, aku meremehkanmu. Aku mengaku kalah. Tapi di perjamuan agung kerajaan hari ini, aku Hu Yuyao akan membiarkan semua orang menyaksikan sesuatu yang luar biasa dan membuatmu Hu Qingwan benar-benar dipermalukan. Benarkah begitu, adik? Aku ingin tahu, adik, dari mana datangnya kepercayaan dirimu? Berdasarkan ini, kami akan masuk bagaimanapun juga. Jadi tidak ada salahnya membiarkanmu melihat adik gaunmu ini. Benar-benar biasa saja. Keras kepala menolak mengakui kekalahan. Ketika pertunjukan dimulai nanti, aku harap kau bisa tetap setenang ini. Kami mengundang para wanita bangsawan dari semua kediaman masuk. Hu Yuyao, tunggu sampai aku melepaskan jubahku. Aku ingin tahu, apa reaksimu nanti? Melepas jubah, melepas tirai, melakukan penghormatan. Ini, persis sama. Bagaimana bisa persis sama? Tepat sekali. Identik. Apa yang sedang terjadi? Kedua nona kediaman Marquis, pakaian dan penataannya persis sama. Tuan He, mungkinkah kediaman Anda yang terhormat sengaja mengatur jebakan ini? Apa? Pakaianku dan Hu Qingwan. Dan gaya penampilannya sama. Tidak mungkin. Ini. Apa yang sedang terjadi? Hu Qingwan, dasar wanita jalang. Kau benar-benar menempatkan mata-mata di sisiku untuk mencuri ide kreatifku. Benar-benar putri seorang gundik. Menghina kakak perempuanmu di aula utama ini. Kau sama sekali tidak punya sopan santun. Nani Li, tampar mulutnya. Yang mulia permaisuri, Yuyao tidak bermaksud menghinanya. Hanya saja kakak, tanpa sepengetahuanku, mencuri ide kreatifku. Dan di aula utama ini, mengenakan pakaian yang persis sama dengan Yuyao. Yuyao sangat terkejut. Itulah mengapa saya kehilangan ketenangan. Adik, mengapa kamu mengatakan ini? Jika memiliki pakaian yang sama, dianggap pencurian. Lalu tidak bisakah aku juga mengatakan bahwa adik mencuri ide kreatifku? Hu Qingwan, berhenti mencoba menjebak korban di sini. Gaun ini sepenuhnya dirancang olehku. Ini belum pernah muncul sebelum ini. Apakah kau mencurinya atau tidak? Kau tahu dengan jelas di hatimu. Kalian semua diam. Hanya pakaiannya saja yang sama. Pertunjukannya belum dimulai.
Siapa yang menjiplak siapa? Mungkin terlalu dini untuk dikatakan. Itu benar. Draft desain The pakaian film was mungkin telah dicuri Hu Qingwan, translated tapi and tarian narrated ini, by Ed Media. aku hanya pernah menampilkannya sendirian di dalam ruangan. Jika dia mencoba meniruku, dia hanya akan membuat tiruan yang canggung dan menjadi bahan tertawaan. Apa yang Yang Mulia katakan sangat benar. Pakaian yang sama. Mungkin hanya kebetulan. Tapi tarian Yuyao dikombinasikan dengan pakaian ini. Di dunia ini, pasti unik. Yang Mulia mengapa tidak mengizinkan saya dan kakak saya untuk tampil secara terpisah? Maka kita akan tahu siapa yang jujur dan siapa yang berbohong. Yang Mulia, Wan Er sebagai putri sah dari kediaman Marki telah berbudi luhur dan lembut sejak kecil. Bagaimana mungkin dia melakukan plagiat? Yang Mulia Permaisuri, Yuyao sangat ingin membuktikan ini. Dan juga untuk memulihkan kepolosan kakak. Sebagai bibi dari pihak ibu kakak, Anda pasti tidak ingin dia menanggung noda aib yang ambigu, bukan? Bibi Anda tidak perlu khawatir tentang Wan Er. Karena adik ingin memulihkan kepolosan Wan Er. Lalu bagaimana mungkin aku menolak? Siapa yang duluan dan siapa yang kedua? Adik boleh memilih. Apakah kau ingin aku menari lebih dulu? Memberimu kesempatan untuk meniru. Tidak mungkin. Sebagai putri selir, beraninya kau maju lebih dulu. Kakak silakan maju lebih dulu. Untuk memastikan keadilan, Yuyao bersedia menunggu di luar olah dan sama sekali tidak akan mengintip atau memata-matai. Wan Er, sungguh dia memiliki pembawaan putri sah Marquis. Bagus. Yuyao mundurlah. Wan Er, mulailah pertunjukanmu. Terima kasih Yang Mulia. Hu Qingwan, mengenakan pakaian yang sama denganku. Jadi kenapa? Apakah kau tahu mengenakan pakaian ini? Tarian apa yang seharusnya kau tampilkan? Beraninya kau menjiplakku. Aku harus membuatmu melihat. Apa artinya mencoba mencuri ayam tapi kehilangan beras? Bolehkah saya merepotkan Kasim? Ya. Irama tarian semacam ini sungguh belum pernah terdengar dan belum pernah terlihat. Bahkan aku tanpa sadar ingin ikut bergoyang mengikutinya. Aku tidak pernah menyangka Qingwan memiliki keterampilan seperti itu. Yuyao pasti akan lebih baik darinya. Sebelumnya dia mengganggu saya dengan kegigihannya. Tetapi melihatnya hari ini, dia ternyata memiliki sisi yang begitu lucu dan menyenangkan. Negara kita telah berdiri selama puluhan tahun, dan perkumpulan sastra Feng Ming telah berlangsung 10 tahun lebih. Jenis penampilan baru yang membuat semua orang tanpa sadar ikut mengikuti. Ini benar-benar yang pertama kalinya mengatakan Wan Er melakukan plagiat. Yang Mulia, melihatnya sekarang, apakah Anda mempercayainya? Apa yang dikatakan Permaisuri benar sekali. Penampilan Wan Er yang seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dan pada dasarnya tidak ada yang bisa melampauinya. Bagus, bagus. Bagus, bagus. Tarian Wan Er benar-benar telah membuka mataku. Jika ini benar-benar kreasi Anda, maka peringkat teratas tahun ini adalah milikmu. Tapi, jika Anda benar-benar menjiplak, maka jangan salahkan saya. Karena bersikap tanpa ampun. Qingwan sama sekali tidak berani menipu Yang Mulia. Saya mengundang nona kedua Marquis, Hou Yuyao, untuk naik ke aula dan tampil. Ya. The film was translated Ini skor and musik ini. narrated by Bagaimana Ed bisa Media. persis sama dengan milik Nona Qingwan? Mulai.
Bagaimana bisa persis sama dengan milik King Wan? Mungkinkah Yu Yao? Hou Yuyao. Penderitaan yang kamu timpakan padaku di kehidupan sebelumnya. Sekarang giliranmu. Hentikan. Hou Yu Yao, kau jelaskan padaku. Mengapa? Tarian yang kau tampilkan persis sama dengan yang baru saja ditarikan Wan Er. Persis sama. Bagaimana itu mungkin? Aku, musisi Lee. Saya bertanya kepadamu, musik yang baru saja kau mainkan, apakah itu skor musik yang diberikan kepadamu oleh nona kedua? Menjawab Yang Mulia Permaisuri, musik yang baru saja saya mainkan memang skor musik nona kedua. Selain itu, skor musik ini persis sama dengan yang diberikan oleh nona sulung. Tidak mungkin. Partitur musik ini pada dasarnya bukan milik era ini. Bagaimana mungkin Hu Qingwan mengetahuinya? Hou Yuyao, di kehidupan sebelumnya, kamu mengandalkan menjadi seorang transmigrator dan merencanakan kematian sengsaraku. Sekarang, aku telah terlahir kembali. Itu hanyalah rasa sakit yang kamu berikan padaku, yang aku kembalikan sedikit demi sedikit. Hou Yuyao, skor musik dan tarianmu persis sama dengan milik King Wan. Apakah kau tahu kejahatanmu? Kau berbicara omong kosong. Tarian yang aku tampilkan, bagaimana mungkin dia tahu cara menampilkannya? Kau lancang. Aku bilang padamu untuk berhenti bernyanyi. Adik, aku awalnya tidak ingin bernyanyi. Tetapi kau terus mendesakku tanpa henti. Menjiplak lagu-laguku. Dan bahkan berpura-pura menjadi pencuri yang berteriak tangkap pencuri. Meskipun kita adalah kerabat sedarah. Aku sama sekali tidak akan mentolerir kau menjiplak lagu-laguku dan merusak karakterku. Hu Qingwan, diam. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau menjiplak dua laguku, kau bisa memutarbalikkan fakta dan menimpakan label plagiat ke kepalaku. Jangan pernah memikirkannya. Kedua lagumu. Wan Er menjawab keduanya. Apalagi yang harus kau katakan? Hanya dua lagu. Aku baru saja bilang. Lagu-lagu jenis ini. Yu Yao punya lebih banyak lagi. Hu Qingwan, bisakah kau menjamin bahwa kau bisa menjawab setiap lagu? Adik, sadar dan kembalilah ke jalan benar. Kita adalah saudara perempuan. Sungguh tidak perlu melakukan ini. Apakah kau takut sekarang? Hu Qingwan, bisakah kau menjiplak ratusan laguku? Bisakah kau salin ratusan posku? Kau ingin aku berhenti? Atas dasar apa? Hari ini aku Hu Yuyao akan membiarkan semua orang tahu. Kaulah yang menjiplak dan mencuri ide. Tercela dan tak tahu malu. Hu Yuyao membuat keributan dan berteriak keras di aula besar ini. Menghina kakak perempuanmu. Kau benar-benar pantas dipukul. Pengawal seret dia keluar. Yang Mulia Permaisuri, jika Hu Qingwan bukanlah orang seperti yang aku klaim, mengapa dia tidak berani menerima tantanganku? Bukankah dia merasa bersalah? Kau, Yang Mulia Permaisuri, mohon jangan marah. Wan Er setuju. Adik, aku benar-benar berharap bahwa setiap lagu yang kau nyanyikan nanti, aku tidak bisa mengikutinya. Aku berharap kau memiliki karya ciptaanmu sendiri. Alih-alih terus-menerus menjiplak milikku. Kau berbicara begitu manis sekarang. Membuat alasan untuk dirimu sendiri. Itu tidak berguna jika kau tidak bisa mengikuti laguku hari ini. Kau adalah seorang penjiplak, seorang pencuri. Lalu bagaimana jika aku bisa mengikutinya? Jika kau bisa mengikutinya, aku akan memberitahu semua orang bahwa akulah yang menjiplak. Dan di luar aula besar, aku akan berlutut selama 3 hari 3 malam. Baiklah, Hu Qingwan, lagu-lagu ini, bagaimana mungkin kau bisa mengikutinya? Kejahatan plagiat. Kaulah yang pasti akan menanggung kesalahannya. Bagus, karena kalian berdua sudah mencapai kesepakatan. Perkumpulan Sastra Fengmin akan dilanjutkan besok. The film was translated and narrated by M Media. Kakak aku akan tampil sekarang. Jika kau tidak bisa mengikuti nanti, jangan berani-berani menangis.
Melihat betapa percaya dirinya nona kedua, tampaknya nona sulung kemungkinan besar tidak akan bisa mengikuti. Jika dia tidak bisa mengikuti, maka nona sulung adalah penjiplak. Melakukan tindakan yang sangat bejat dan tidak etis. Bahkan dengan permaisuri mendukungnya, mungkin akan sulit baginya untuk masuk ke keluarga kerajaan. Kebenaran dan kebohongan belum terbukti. Mengapa kedua tuan ikut dalam keributan ini tanpa perlu? Bagaimana kau tahu lagu ini juga? Adik, sepertinya kau tidak hanya menjiplak dua komposisiku. Mustahil, lagu-lagu dalam pikiranku. Hu Qingwan tidak mungkin mengetahui semuanya. Aku tidak percaya dia bisa mengikuti semuanya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin kau bisa mengetahui semuanya? Aku tidak akan menyerah. Bagus, bagus. Bagus. Apa yang terjadi? Bukankah Yu Yao seorang penjelajah waktu? Bagaimana bisa lagu-lagu yang dia nyanyikan? Qingwan tahu cara menyanyikan semuanya. Melihatnya seperti ini. Bahkan aku curiga Yu Yao menjiplak karya Qingwan. Apalagi orang lain. Beberapa lagu telah berlalu. Yang dinyanyikan oleh kakakku, semuanya dijiplak dari repertoarku. Mungkinkah kakak bahkan tidak memiliki satupun karya orisinal? Mereka persis sama. Tepat sekali, bagaimana bisa persis sama? Tidak mungkin itu benar-benar plagiat, bukan? Saya benar-benar tidak menduganya. Memikirkan bahwa dia adalah orang seperti ini. Mustahil lagu-laguku. Hu Qingwan tidak mungkin tahu cara menyanyikan semuanya. The film was translated and narrated by M Media.
Bagus. 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 Luar biasa, luar biasa. Yuyao. Mengapa? Mengapa kau tahu cara menyanyikan lagu-lagu ini? Siapa sebenarnya dirimu? Saya adalah Putri Sah dari kediaman Marquis, kakak perempuanmu. Hou Yuyao. Dulu, kamu mengandalkan identitas penjelajah waktu. Identitas. Untuk mencuri perhatian di perjamuan kerajaan. Tarian lirik dan puisimu tersebar luas. Meskipun aku tidak menyukaimu sebagai pribadi. Aku sangat mengagumi karya-karya itu. Jadi aku menghafalnya dengan saksama. Memikirkannya sekarang itu benar-benar keberuntungan. Kalau tidak, bagaimana aku berani menggunakan barang-barangmu sendiri untuk menjebakmu ke dalam perangkap ini dan merusak reputasimu? Tidak, mustahil. Hu Qingwan mustahil bisa menyanyikan lagu-lagu ini. Kau bukan Hu Qingwan. Kau bukan Hu Qingwan. Pengawal, hentikan dia. Kau bukan Hu Qingwan. Hou Yuyao. Banyak bukti telah mengonfirmasi ini. Kaulah yang menjiplak Wan Er. Namun mengingat kali ini adalah perjamuan keluarga kerajaan. Aku akan mengikuti apa yang kau katakan. Pergi keluar aula utama dan berlutut selama 3 hari 3 malam untuk merenung sepenuhnya bahwa dia pergi. Lepaskan aku. Aku bisa berjalan sendiri. Hu Qingwan. Kita punya banyak waktu di depan. Kita lihat saja. Hu Qingwan ini. Bagaimana dia tahu begitu banyak lagu modern? Pasti para musisi itu. Mereka pasti telah memberikan notasi musikku kepada Hu Qingwan sebelumnya. Ini semua konspirasi, ini semua sudah diatur. Perkumpulan Sastra Fengmin itu adalah acara besar bagi keluarga kerajaan kami. Aku sama sekali melarang insiden penjiplakan seperti ini terjadi lagi. Ya. Kategori lagu dan tari. Nona bangsawan mana yang akan tampil selanjutnya? Umumkan dia. Bakat kakak Qingwan melampaui semua orang. Kami dengan sukarela mengakui kekalahan. Itu juga bagus. Nona Wan Er. Penampilannya dapat digambarkan sebagai lincah dan menawan. Dan luar biasa kreatif. Kalau begitu aku akan mengambil keputusan. Aku menganugerahinya gelar penampil utama untuk tahun ini. Apakah ada yang keberatan? Nona Qingwan benar-benar pantas mendapatkan kehormatan itu. Selamat Nona Qingwan. Terima kasih Yang Mulia. Kasim Li lanjutkan. Dimengerti. Kategori lagu dan tari dari perkumpulan sastra Fengming berakhir di sini. Kompetisi puisi sekarang dimulai. Silakan sambut penyusun soal guru besar Li untuk masuk. Guru Agung Li Pemuji. Hamba yang rendah. Hati ini menyapa Yang Mulia Kaisar dan Yang Mulia Permaisuri. Guru besar. Semua yang hadir hari ini adalah anak-anak keluarga kerajaan. Kalian harus menunjukkan kemampuan yang sesungguhnya. Jangan menahan diri. Ya. Yang Mulia yakinlah, hamba tua ini pasti akan melakukan yang terbaik. Semua nona bangsawan maju dan berikan hormat. Salam guru. Kalau begitu orang tua ini akan mulai. Untuk putaran pertama adalah mencocokkan bait. Putaran kedua menulis puisi bertopik. Puisi. Mencocokkan bait dan menulis puisi. Hu Qingwan. Kau bersekongkol melawanku dalam kompetisi lagu dan tari. Tetapi dalam hal puisi, aku punya ratusan puisi di benakku yang belum pernah diungkapkan. Mari kita lihat bagaimana rencanamu untuk menghentikanku kali ini. Semua nona muda dengarkan baik-baik. Angin musim seme menyapu pohon willow hijau. Hujan musim gugur mewarnai merah pohon maple. Bagus. Saya sudah lama mendengar bahwa Nona Qingwan telah mencintai puisi sejak kecil. Memiliki bakat luar biasa. Melihatnya hari ini,
Memang benar adanya. Guru Anda terlalu memuji saya. Bunga pir di halaman bulan bersinar lembut. Untaian willow di atas kolam angin sepoi-sepoi bertiup. Tirai jatuh di 1000 gunung langit luas dan jauh. Jalan sungai yang jernih bulan bersinar terang. 3 gunung setengah tenggelam di balik langit biru. 2 sungai membelah pulau Egret. Melihat betapa cerobohnya dia biasanya. Saya tidak pernah menyangka dia adalah wanita berbakat. Benar, mendedikasikan dirinya untuk belajar, dan menjadi penampil utama di Perhimpunan Sastra Fenming. Lebih baik daripada terus-menerus menggangguku, dan bahkan memiliki kesempatan untuk menjadi putri mahkota, Hou Qingwan. Untuk mengejar pangeran ini, kau benar-benar mengerahkan banyak upaya untuk ini. Gunung-gunung sunyi debu bersih. Air mencerminkan pandangan realitas. Langit tinggi awan mengambang. Bulan melambangkan pikiran yang murni. Bagus, bagus. Tampaknya orang tua ini harus mengeluarkan beberapa keterampilan terbaikku untuk benar-benar membuat Nona Qingwan terdiam. Guru Anda terlalu rendah hati. Melihat situasi ini, Nona Sulong bertekad untuk mengambil kedua posisi teratas hari ini. Dia pasti akan berhasil. Selamat kepada Tuan Hou. Posisi ayah mertua kaisar kemungkinan sudah aman sekarang. Tuan Wang, Anda bercanda. Bagaimana jika saya menjadi ayah mertua kaisar? Saya ditekan oleh keluarga Shen dan Permaisuri. Kapan saya akan mencapai puncak kejayaan? Saya masih harus mengandalkan Yu Yao. Dia adalah seorang transmigrator. Dia bisa membantu saya menjadi Perdana Menteri negara dan menggenggam kekuasaan nyata. Tapi sekarang dia berlutut di luar olah utama. Apakah dia masih punya kesempatan untuk memenangkan posisi teratas dan menjadi putri mahkota? Pasang laut naik. Pagi demi pagi ia surut. Para wanita terhormat, bisakah kalian mencocokkan bait ini? Nona Qingwan, bisakah Anda mencocokkan bait ini? Maafkan bakat dan ilmu Qingwan yang terbatas. Saya tidak bisa menandingi bait guru. Benarkah tidak ada yang bisa menandingi bait ini? Awan murni tumbuh memanjang. Tumbuh. Tumbuh mereka menghilang. Bagus. Cocok yang bagus. Siapa yang menjawab dari luar aula? Menjawab guru besar, itu adalah putri saya Hou Yuyao. Dia baru saja membuat kesalahan dan diperintahkan oleh kaisar untuk berlutut di luar pintu sebagai hukuman. Melihat tidak ada yang bisa menandingi bait ini, dia sejenak kehilangan ketenangannya dan menandingi bait Anda. Saya memohon kepada kaisar untuk mengampuni kesalahannya. Saya tidak menyangka putri kedua Tuan Hou begitu berbakat. Yang mulia, hamba tak tahu kesalahan Nona kedua telah berkomitmen. Namun karena dia telah mencocokkan bait orang tua ini, mengapa yang mulia tidak mengizinkannya masuk ke aula terlebih dahulu dan mencocokkan bait dengan orang tua ini sebelum melanjutkan hukumannya? Karena guru agung telah berbicara. Kalau begitu, panggil gadis Yu Yao itu untuk masuk. Yang mulia ini. Permaisuri, ini hanyalah pertemuan puisi. Individu berbakat boleh maju semua untuk bertukar petunjuk. Saya yakin Nona Wan Er juga tidak akan keberatan. Benar. Qingwan tentu saja tidak akan keberatan. Tentu saja aku tidak akan keberatan. Hou Yuyao, aku sudah menunggumu memakan umpan. Panggil Nona Yu Yao ke dalam aula. Hou Qingwan. Kali ini aku akan di aula ini. Membuat nama untuk diriku sendiri. Dan selamanya. Menginjak-injakmu di bawah kaki. Yu Yao memberi hormat kepada guru. Bait barusan. Tapi apa yang Anda cocokkan? Telah dicocokkan oleh nona muda ini. Untungnya sebelumnya secara daring. Aku pernah melihat sekilas bait ini. Dan menganggapnya menarik saat itu. Jadi aku menghafalnya. Kediaman Marquis benar-benar menghasilkan wanita berbakat. Luar biasa, luar biasa. Orang tua ini akan menyajikan bait lain jika nona muda itu masih bisa mencocokkannya. Guru ini akan dengan senang hati mengakui kekalahan. Guru silakan ajukan pertanyaannya. Ratusan puisi dan sajak. Tidak peduli pertanyaan apa yang dia ajukan. Pasti ada satu baris yang bisa kugunakan kan? Dan bulan purnama di bumi. Bulan di tanah setengah. Bulan demi bulan purnama. Bertemu bulan separuh.
Pertanyaan macam apa yang diajukan orang tua ini? Aku ingat begitu banyak puisi dan sajak, tetapi sepertinya tidak ada satupun yang bisa digunakan. Nona Yuyao, apakah Anda sudah memikirkan jawabannya? Guru, Yuyao sudah punya ide. Tetapi aku baru saja melihat kakak perempuan hendak menjawab. Dia mungkin memikirkannya lebih dulu. Kalau begitu, kakak perempuan silakan duluan. Hou Yuyao, kesempatan besar untuk memamerkan bakatmu. Mengapa kamu menyerahkannya padaku? Bukankah itu karena kamu tidak bisa memikirkan apapun sendiri dan kamu ingin aku membantumu menyelesaikan masalah sulit ini? Jangan harap, adik perempuan. Kamu salah paham. Pertanyaan ini cukup sulit. King Wan, saya tidak tahu. Jika dia tidak tahu, maka tidak perlu menyebut orang lain. Apa yang harus kulakukan aku juga tidak tahu. Saya ingin tahu, bisakah para wanita bangsawan lainnya mencocokkannya? Karena tidak ada satupun dari para saudari yang bisa menandingi bait guru. Adik perempuan, berhentilah menyembunyikan jawabanmu. Cepatlah sampaikan jawabanmu. Kakak perempuan, jangan terburu-buru. Aku akan mengatakannya segera. Aku ingat ketika aku merayakan tahun baru sebelum bertransmigrasi. Bait di rumah tetanggaku sepertinya bisa cocok dengan milik guru. Sudahlah, aku akan menggunakannya dulu dan lihat. Nona Yuyao, Guru, aku ingin tahu. Kemarin adalah akhir tahun. Besok adalah awal tahun. Tahun demi tahun adalah akhir tahun, menyambung ke awal tahun. Apakah ini cocok dengan bait Anda? Benar saja di kehidupan ini. Dia akhirnya menggunakan baris ini untuk merespons. The film was Bagus. translated Luar and biasa. narrated by M. Media. Yuyaona, kamu benar-benar wanita berbakat. Saya ingin tahu, Nona Yuyao selain mencocokkan bait, bagaimana komposisi puisi Anda berdasarkan tema? Apakah Anda juga memiliki keterampilan di bidang ini? Aku benar-benar berhasil melewati ini. Bait yang paling sulit sudah berakhir. Menyusun puisi berdasarkan tema. Dengan begitu banyak puisi dan sajak di kepalaku, bukankah ini hanya masalah memilih satu tanpa kesulitan? Nona muda ini tidak berbakat, tetapi bersedia mencoba. Bagus, kalau begitu selanjutnya, kita akan memasuki segmen komposisi puisi. Adapun topik pertama, mari kita ambil musim semi yang mendekat sebagai tema. Musim semi. Hujan yang baik tahu musimnya. Terjadi saat musim semi tiba. Ia diam-diam memasuki malam bersama angin. Ia membasahi benda-benda tanpa suara. Luar biasa. Hujan musim semi sunyi di malam hari, memelihara semua ciptaan. Membuktikan ini, dedikasi musim semi yang tanpa pamrih. Bagus. Ini benar-benar luar biasa. Saya tidak pernah menyangka gadis Yuyao itu dalam hal puisi ternyata memiliki bakat luar biasa. Kediaman Marquis benar-benar menghasilkan wanita-wanita luar biasa. Apa yang harus saya lakukan? Dalam putaran ini, Warner benar-benar dirugikan. Hu Yuyao telah mencuri semua perhatian. Banggalah Hu Yuyao. Hanya dengan mengangkatmu ke awan, barulah aku bisa membuatmu jatuh ke jurang. Adapun topik kedua, mengambil bulan yang cerah sebagai subjek, mulai menggubah puisi. Orang yang berpisah itu diam. Bulan tanpa suara. Bulan yang cerah memiliki cahaya. Orang itu memiliki perasaan. Setelah berpisah saling merindukan. Orang itu menyerupai bulan. Di antara awan dan di atas air. Mencapai kota berlapis. Dua baris pertama ini, setiap baris mengandung baik orang maupun bulan. Orang dan bulan terjalin dalam deskripsi. Tulisan tangannya rapi dan rumit. 1N. Tingkat keahlianmu dibandingkan dengan Yuyao benar-benar sebanding. Saat aku bertransmigrasi ke sini, aku punya ratusan puisi klasik di benakku. Bagaimana aku bisa membiarkan Hu Qingwan disebut setara denganku? Guru, mengenai puisi tentang bulan, Yu-er masih punya banyak lagi. Apel, kau bisa memikirkan beberapa puisi. Bisakah kau membacakan semuanya? Izinkan orang tua ini untuk menghargainya. Kalau begitu guru, Anda harus mencari seseorang untuk mencatatnya. Jika tidak puisi-puisiku terlalu banyak, aku khawatir Anda mungkin tidak mengingat semuanya. Hu Yuyao, Guru Agung telah bertanggung jawab atas bagian puisi dari Akademi Sastra Feng Ming. Selama puluhan tahun, hal itu belum pernah terjadi, bahwa dia tidak dapat mengingat puisi seorang murid. Kamu tidak menghormati guru, memiliki bakat tetapi kurang kebajikan. Permaisuri, Anda benar-benar salah paham terhadap Yuyao. Yuyao ingin seseorang mencatatnya. Hanya karena aku punya terlalu banyak puisi. Tidak ada niat untuk tidak menghormati. Guru, Hamba yakin Nona Yuyao dan juga ingin melihat berapa banyak puisi yang benar-benar bisa digubah Nona Yuyao. Tentang bulan yang cerah, hamba memohon,
agar Yang Mulia menugaskan seseorang untuk mencatatnya. Hou Yuyao, karena guru besar telah membelamu, maka aku akan mencarikan seseorang untukmu. Namun, jika aku mengatur seseorang untuk mencatatnya, dan kau gagal memenuhi apa yang kau janjikan, dan hanya mengolok-olok semua orang di sini, jangan salahkan aku, karena menghukummu dengan berat. Yuyao mematuhi perintah. Yang Mulia Putra Mahkota, ruang belajar masih ada di sana. Bibi, Ibu, silakan bicara di antara kalian sendiri dulu. Aku akan pergi menginstruksikan dapur untuk menyiapkan beberapa hidangan ringan. Waner benar-benar perhatian. Lanjutkan. Nora, saya melihat sesuatu di dalam kamar Nona kedua. Apa itu? Saya tidak sepenuhnya yakin. Namun ketika saya melayani di sisi Pangeran keempat sebagai pengawal pribadinya, kami menangkap sekelompok bajak laut Wokor dari luar negeri. Pada diri mereka, kami menemukan sebuah buku. Buku itu menjelaskan jenis senjata barat yang disebut Dian Huok yang senapan korek api. Itu bisa menembak hanya dengan menyalakan sumbu. Itu bisa menembus dinding tembaga dan penghalang besi. Itu terlihat sangat mirip dengan milik Nona kedua, Baran. Jika itu benar-benar seperti yang tercatat di dalam buku, itu memang bisa membuat putra mahkota jatuh cinta seketika. Kau tidak boleh menyebarkan kabar tentang masalah ini. Juga, aku memintamu untuk menaburkan bubuk obat di atasnya. Apakah sudah kau taburkan? Mana yakin, Lar? Bubuk ini tidak berwarna dan tidak berbau. Saya sudah menaruhnya di lokasi tersembunyi. Mereka pasti tidak akan menyadarinya. Bagus. Pergi temui Cuier untuk mengambil hadiahmu. Ya. Ayah, tolong biarkan aku kembali saja. Kakak, kau sebagai putri dari kediaman Marki, malah terlibat hubungan terlarang dengan pria luar. Kau telah benar-benar mempermalukan kediaman Marki. Ayah sudah mengusirmu dari keluarga Hu. Hou Yuyao, Gu Jingyu. Di kehidupan ini, aku juga akan membiarkanmu merasakan perasaan dipermalukan di depan semua orang. Alat musik macam apa ini? Mengapa begitu halus dan menyenangkan untuk didengar, memabukkan dan mempesona? Melapor kepada Yang Mulia Putra Mahkota, ini ditemukan oleh putri saya. Dan dinamai Gita. Aku tidak menyangka Nona kedua memiliki bakat seperti itu. Tuan Hou, mari kita pergi ke ruang belajar untuk melihat lukisan saja. Putra mahkota, Yuyao telah menemukan banyak hal lain. Apakah Anda ingin pergi dan melihatnya? Bibi, putra mahkota sudah pergi untuk waktu yang lama. Tentunya dia tidak ingin melihat Wan Er dan kembali ke istana lebih awal. Wan Er, Yang Mulia Putra Mahkota, bukanlah seseorang yang tidak mengerti kepatutan. Dia pasti terlalu asik melihat lukisan dan lupa waktu. Lihat ini sudah hampir gelap. Wan Er bahkan belum berbicara beberapa patah kata dengan Yang Mulia Putra Mahkota.
Hu Jengting ini. Putra mahkota akhirnya datang ke kediaman. Mengapa dia membawa putra mahkota untuk melihat lukisan? Kurasa dia melakukannya dengan sengaja. Aku sudah lama menyadari bahwa dia hanya berpihak pada gadis Hu Yuyao itu. Ayo pergi. Bibi akan mengantarmu mencarinya. Terima kasih Bibi. Ini. Ada perbedaan antara pria dan wanita. Tidak pantas bagi pangeran ini untuk memasuki ruang belajar. Jika nona muda memiliki barang langka, mengapa tidak membawanya keluar ke halaman? Putra mahkota, benda ini tidak praktis untuk dibawa ke halaman. Tapi Yuyao menjamin bahwa selama Yang Mulia melihatnya sekilas saja, Anda akan jatuh cinta padanya. Ini. Putra mahkota, tidak perlu khawatir. Dengan hadirnya pejabat tua ini, yang lain tentu saja tidak akan mengatakan apa-apa. Kalau begitu aku akan merapotkan Nona Yuyao untuk memimpin jalan. Tidak tahu di mana barangnya. Silakan lihat Yang Mulia Putra Mahkota. Ini. Apa ini? Ini. Pasti sudah disimpan terlalu lama. Benda ini tertutup debu. Benda apa ini? The film was translated and narrated by M Ini. Media. Apa ini? Jangan panik Putra Mahkota. Ini ditemukan oleh Yuyao sendiri. Ini disebut senjata genggam. Selama Anda menggunakannya untuk membidik titik vital musuh dan menarik pelatuknya, itu bisa merenggut nyawa seseorang. Benda ini sangat kuat. Bagaimana kau menemukannya? Putra Mahkota, sejujurnya pada Anda, Yuyao bukanlah orang dari dinasti ini. Saya bertransmigrasi dari masa depan. Penemuan seperti ini dan teknologi canggih. Yuyao tahu lebih banyak lagi. Selama Putra Mahkota bersedia memberi saya kesempatan, Yuyao bersedia membantu Putra Mahkota menguasai dunia. Kau. Apa yang kau katakan? Selama Anda memiliki senjata ini dan memproduksinya secara massal, mengapa Anda takut memiliki? Apakah ini pertempuran yang tidak bisa dimenangkan? Yuyao, Permaisuri, masih berada di kediaman Marquis. Mari kita berhenti di sini hari ini. Yang Mulia Putra Mahkota, Yang Mulia Putra Mahkota, keluarlah bersamaku. Yang Mulia Putra Mahkota, mari kita bertemu lagi di lain hari. Mengapa harus menunggu hari lain? Pangeran ini ingin hari ini. 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 Permaisuri, ada di sini di kediaman Marquis. Masalah ini sama sekali tidak boleh diketahui olehnya. Bibi, ruang kerja ayah ada di depan. Permaisuri, mengapa Anda datang? Ayah? Mengapa ayah di sini? Ini semua karena kamu memonopoli Putra Mahkota dan menolak melepaskannya. Sengaja menghalangi Wan Er untuk berinteraksi dengan Putra Mahkota. Aku tidak punya pilihan selain secara pribadi datang mencarinya. Di mana Putra Mahkota? Putra Mahkota masih melihat lukisan di ruang belajar. Apa? Kau mengundang Putra Mahkota untuk melihat lukisan, namun kau meninggalkannya sendirian. Tuan Hu, sejak kapan kau menjadi begitu tidak tahu etika? Permaisuri, instruksi Anda benar. Saya seharusnya tidak membiarkan Putra Mahkota sendirian. Saya akan segera pergi menemaninya. Ayah, tetapi mengapa? Ayah muncul di halaman kakakku. Di mana kakakku? Permaisuri ada di sini. Kakak, kamu harus keluar dan memberi hormat. Benar, cepat suruh Yuyao keluar dan memberi hormat. Yuyao beberapa hari yang lalu melakukan kesalahan di aula utama. Saya mengurungnya. Lebih baik jika Permaisuri tidak melihatnya untuk menghindari ketidaksenangan yang tidak perlu. Bahkan jika kau mengurungnya, saat melihat beta, dia tetap harus berlutut dan membungkuk. Pergi, suruh dia keluar. Permaisuri, ini. Suara apa itu? Siapa di dalam? Permaisuri, lebih baik tidak pergi. Hu Jengting, apa yang kau lakukan? Beraninya kau menghalangi jalan beta. Minggir.
Berhenti di situ. Ibu Suri mohon maafkan hamba. Wanita jahat, bicaralah. Apakah kau merayu putra mahkota? Tidak. Benar, dia yang merayu anakmu. Itu tidak ada hubungannya dengan anakmu. Putra mahkota, tolong pikirkan baik-baik sebelum Anda berbicara. Putra mahkota, sejujurnya pada Anda, Yushan bukan dari dinasti ini. Saya melakukan perjalanan ke sini dari masa depan. Penemuan seperti ini, dan teknologi canggih. Yuyao tahu lebih banyak lagi. Selama putra mahkota bersedia memberi saya kesempatan, Yuyao akan membantu putra mahkota dalam memerintah dunia. Benda ini dapat membunuh seseorang seketika. Kekuatannya luar biasa. Pantas saja putra mahkota jatuh cinta pada pandangan pertama. Dan sangat melindungi Hu Yuyao karena hal itu. Jingyu, bunda surimu bertanya padamu, apakah itu benar atau tidak, bahwa Hu Yuyao merayu kamu? Tidak. Anakmu akulah yang jatuh cinta pada Yuyao pada pandangan pertama. Yuyao tidak merayu anakmu. Itu karena Yuyao dan aku saling mencintai. Diam. Siapa Hu Yuyao? Dia adalah orang yang tidak memiliki hati nurani dan kebajikan. Tidak mungkin baginya dalam hidup ini untuk memasuki keluarga kekaisaran. Yuyao tidak peduli. Saya tidak membutuhkan gelar atau status. Saya hanya ingin bersama putra mahkota. Dan kau pikir kau pantas? Benar-benar putri seorang selir bagi kediaman Marki untuk memilikimu. Sungguh merupakan kemalangan bagi keluarga. Hu Jengting, kau memihaknya. Kau bisa mengabaikan reputasi kediaman Marki. Tapi Wan Er masih berada di kediaman Marki. Aku tidak bisa mengabaikan ini. Pengawal, Hu Yuyao merayu putra mahkota. Mencemarkan keluarga kekaisaran. Seret dia keluar. Pukuli dia sampai mati dengan tongkat. Tidak. Putra mahkota, tolong selamatkan saya. Yang mulia permaisuri, Yuyao dan putra mahkota saling mencintai. Tidak ada rayuan yang terlibat. Kejahatan ini tidak pantas dihukum mati. Putra mahkota, selamatkan saya. Jika Anda tidak menyelamatkan saya, Anda akan menyesalinya. Ibu Suri, hamba mohon ampuni Yuyao. Itu semua karena gairahku yang tak tertahankan. Yuyao tidak bisa menolak. Yuyao, jika ibu harus menghukum seseorang, hukum aku anakmu. Putra mahkota, kau adalah putra mahkota. Demi seorang wanita yang tidak punya hati nurani dan kebajikan, kau telah benar-benar mempermalukan keluarga kekaisaran. Yang mulia permaisuri, hukuman mati dengan pukulan tongkat. Sungguh terlalu berat. Mengapa tidak menyerahkannya kepada hamba? Hamba akan menanganinya sesuai hukum keluarga. 50 pukulan tongkat, apakah itu cukup? Tuan Hu, kau memutuskan untuk mendisiplinkannya sekarang. Sudah terlambat. Jingyu, aku permaisuri dengan susah payah membantumu naik ke posisi putra mahkota. Kau harus menghargai semua yang kau miliki hari ini. Jika kau memohon untuknya lagi, aku akan menganggapnya seolah-olah aku tidak pernah menerima putra sepertimu. Ibu Suri, tolong jangan. Mengapa kau masih berdiri terpaku di sana? Serat wanita ini keluar. Yang mulia putra mahkota, cepat pikirkan cara untuk menyelamatkan saya. Hentikan. Putra mahkota, apakah kau benar-benar akan menentangku? Qingwan, aku tahu kau pasti sangat marah sekarang. Yuyao dan aku sungguh hanya punya satu kali ini saja. Tolong mohonkan ampun kepada Ibu Suri atas namaku. Aku janji akan memperlakukanmu dengan baik mulai sekarang ya. Bolehkah saya bertanya putra mahkota? Jika antara Yuyao dan saya, Anda hanya bisa memilih satu. Siapa yang akan Anda pilih? Mengapa kau harus bersikeras tentang ini? Aku sudah menyetujui perjodohan yang diatur ayahanda kaisar. Aku memberimu status putri mahkota. Apalagi yang kau inginkan? Aku adalah putra mahkota. Aku tidak bisa berjanji hanya memiliki satu pasangan seumur hidup. Jadi maksud yang mulia, apa yang telah Anda berikan sudah lebih dari cukup. Wan Er lah yang terlalu tidak puas. Qingwan, kau sudah merengek untuk menikahiku sejak kau masih kecil. Aku sudah memenuhi permintaanmu. Apalagi yang kau inginkan? Selain itu, Yuyao adalah adikmu. Kau bersama dengannya pasti lebih baik daripada memiliki orang lain, kan? Benar. Yuyao adalah adik kandung saya. Bagaimana mungkin saya bisa bersaing dengannya? Posisi putri mahkota ini, saya tidak akan mengambilnya. Saya ingin memutuskan pertunangan dengan Anda. Apa yang kau katakan? Dengarkan baik-baik. Saya ingin memutuskan pertunangan dengan Anda. Besok, saya akan pergi menemui kaisar untuk meminta kaisar membatalkan pertunangan di antara kita. Wan Er, Bibi tahu kau sangat sedih sekarang. Tapi yakinlah, Bibi pasti akan menghukum mereka dengan berat untukmu. Untuk melampiaskan amarahmu mengenai memutuskan pertunangan. Jangan sebutkan lagi. Qingwan, kau sudah melekat padaku sejak kecil. Bagaimana kau bisa tiba-tiba mengatakan kau akan pergi? Pembicaraanmu tentang memutuskan pertunangan hanyalah untuk menarik perhatian. Baiklah, aku sekarang akan memberikan setengah dari kasih sayangku kepadamu.
cepat mohonkan ampun kepada Ibu Suri. Dan cepat selesaikan insiden ini. Kau melihatku dalam keadaan yang menyedihkan ini. Tidakkah kau merasa sakit hati? Terima kasih atas belas kasihan yang mulia. Separuh kasih sayang Anda itu. Tolong simpan untuk adik saya. Saya Hu Qingwan. Tidak peduli akan hal itu. Hu Qingwan. Yang mulia putra mahkota sudah berkompromi. Berhentilah bersikap tidak masuk akal di sini. Diam. Bibi. Wei Ain sebelumnya hanya mengabdi sepenuhnya kepada putra mahkota. Dia berharap Yang Mulia tidak memiliki orang lain di hati Anda. Wan masih memiliki harapan. Tetapi sekarang, hati putra mahkota telah menjadi milik orang lain. Wan tidak perlu memaksakannya. Wan dengan rela mundur. Agar dia bisa bersama dengan orang yang dicintainya. Dan terbang bersama sebagai sepasang kekasih. Wan kau... Baiklah. Karena kau bersikeras memutuskan pertunangan dengan pangeran The ini, film was maka pangeran ini translated akan and mengabulkan narrated by permintaanmu. M-Media. Namun, jangan menyesal di kemudian hari. Ini semua salahmu wanita jalang. Tunggu apa lagi? Seret dia pergi. Aku tantang siapapun untuk mencoba. Apakah kau melakukan ini demi Hu Yuyao dan menentang beta? Tepat sekali. Jika Ibu Suri berniat memukul Yuyao sampai mati, maka pukul anak Anda sampai mati lebih dulu. Kau. Bibi tolong jangan marah. Karena Yang Mulia sangat peduli pada Yuyao. Bibi akan menjaga kehormatan Yang Mulia. Tolong lepaskan Yuyao. Wan Bibi merasa ketidakadilan atas namamu. Jika wanita jalan ini tidak mati, beta merasa sangat sulit untuk meredakan amarah. Bibi. Wan tahu Bibi merasa tidak adil atas nama Wan Wan juga menyimpan kebencian di hatinya, tetapi putra mahkota tetaplah putra mahkota. Dia bersedia menggunakan nyawanya sendiri untuk melindungi Yuyao. Maka kita tidak mungkin membalas dendam terhadap putra mahkota juga. Tapi permaisuri ini sungguh. Hukuman mati bisa dimaafkan. Tetapi hukuman atas kejahatan tidak dapat dihindari. Jika Bibi benar-benar marah, maka biarkan putra mahkota menemani Yuyao. Dan masing-masing menerima 50 pukulan tongkat, mengambil separuh hidup mereka. Dengan cara ini, Bibi juga bisa memberikan pertanggungjawaban kepada Kaisar bukan? Wan Bibi selalu merasa kau telah berubah. Namun, Bibi menyukai dirimu yang seperti ini. Wan juga menyukai dirinya yang seperti ini. Karena Wan memohon untukmu. Maka demi Wan aku akan mengampunimu. Namun hukuman mati bisa dimaafkan. Tetapi hukuman atas kejahatan tidak bisa dihindari. Putra mahkota Gu Jingyu, Hu Yuyao, masing-masing menerima 50 pukulan rotan. Yang Mulia 50 pukulan rotan. Seseorang akan kehilangan separuh hidupnya. Mohon Yang Mulia pikirkan lagi. Hu Jengting gagal mendisiplinkan putrinya dengan benar. Membiarkan putrinya merayu putra mahkota. Mencemarkan keluarga kekaisaran. Mengingat usianya yang sudah lanjut. 20 pukulan rotan. Seret mereka semua keluar. Yang Mulia, Anda tidak boleh. Lawan. Hu Yuyao, saya memutuskan pertunangan. Memungkinkan Gu Jingyu untuk dengan teguh memilihmu. Membantu kalian berdua terkunci bersama selamanya. Apakah kamu puas sekarang, Gu Jingyu? Anda akan segera tahu bahwa apa yang Anda sebut membantunya sebenarnya adalah menyakitinya. Wan apakah kau benar-benar berniat memutuskan pertunangan dengan putra mahkota? Tepat sekali. Saya telah mencintai putra mahkota selama bertahun-tahun, namun dia tetap tidak tergerak. Dia hanya melihat Yuyao sekali. Namun dia bersedia mati demi dia. Perbedaan yang begitu besar. Wan benar-benar tidak perlu melanjutkan ini lagi. Wan Ibu, takut kamu akan menyesalinya. Bibi, Ibu, yakinlah, setelah kejadian ini, Wan sudah melepaskan, dan pasti tidak akan patah hati. Mulai sekarang, Wan akan hidup dengan baik untuk diriku sendiri, menguatkan diriku, dan dengan benar memenuhi kewajiban baktinya kepada Ibu.
Bibi, dan nenek. Jika saat itu kamu tidak menyukai Gu Jingyu, bagaimana mungkin aku menerimanya sebagai putra dan membantunya menjadi putra mahkota? Sekarang, dia begitu tidak tahu berterima kasih dan tidak berperasaan, menyebabkan Wan Er kesedihan seperti ini. Bibi pasti tidak akan melepaskannya dengan mudah. Sebelumnya Wan Er tidak tahu apa-apa, menyebabkan Bibi dan ibu khawatir. Mulai sekarang, Wan Er tidak akan menikah dengan siapapun. Hanya ingin melayani di sisi Bibi dan ibu. Wan Er, pembicaraan macam apa ini? Tidak masalah jika kamu salah mencintai orang. Kita bisa mencari pasangan lain yang cocok. Tapi sekarang, karena masalah dengan Yao, reputasi keluarga pasti akan rusak. Dan itu pasti akan melibatkan Wan Er. Ditambah dengan membatalkan pertunangan dengan putra mahkota. Aku takut. Apa yang perlu ditakutkan? Kesalahan ada pada putra mahkota. Kaisar merasa bersalah. Di antara pria keluarga kekaisaran yang usianya cocok untukmu, kamu secara alami akan diberi prioritas dalam memilih. Bibi, haruskah aku memilih? Tidak bisakah aku tidak menikah saja? Kamu sudah mencapai usia menikah. Bagaimana mungkin kamu tidak menikah? Keluarga Shen dari Bibi pihak ibumu adalah semua dukunganmu. Kamu hanya perlu memilih sesuai dengan hatimu. Baiklah. Wan Er pasti akan memilih dengan hati-hati. Maka bibimu bisa tenang. Sudah larut. Kamu juga harus segera beristirahat. Bibi. Wan Er. Di kamar Yu Yao. Aku mengambil sebuah benda. Aku tidak sengaja memicunya. Cincin jempol ini benar-benar menembus dinding. Kekuatannya luar biasa. Wan Er bertanya-tanya. Apakah benda berbahaya seperti itu? Harus diserahkan kepada Kaisar. Benda ini ditemukan di kamar Yu Yao. Ya. Jika itu bukan milik Hu Yu Yao, maka itu milik putra mahkota. Benda sekecil itu, namun kekuatannya begitu besar. Putra mahkota selalu melindungi Hu Yu Yao. Itu pasti terkait dengan benda ini. Putra mahkota memiliki senjata yang kuat, namun dia menyembunyikannya dan gagal melaporkannya. Aku takut. Masalah ini sangat penting. Wan Er, ingatlah untuk menjaga kerahasiaan ini. Ya, aku akan kembali dan menyerahkannya kepada Kaisar untuk ditangani. Ya. Gu Jingyu, karena Hu Yu Yao, posisimu sebagai putra mahkota, aku khawatir tidak akan aman. Anak durhaka. Ayahanda Kaisar, mohon redakan amarah Baginda. Anda baru saja bertunangan dengan Wan Er, namun Anda malah lari ke kediaman He dan melakukan perselingkuhan kotor seperti itu dengan orang yang kurang kebajikan dan integritas. Anda telah sepenuhnya mencoreng martabat kerajaan. Anakanda tahu Anakanda salah. Sadarkah Anda bahwa Anda salah? Anda secara terbuka di depan semua orang membela Hu Yu Yao. Berita itu telah menyebar kemana-mana. Jika Anda benar-benar tahu Anda salah, mengapa Anda membelanya begitu kuat? Anakanda hanya dikuasai oleh emosi. Itu tidak dilakukan dengan sengaja. Diliputi emosi. Terjerat oleh nafsu. Sebagai seorang putra mahkota, Anda benar-benar membiarkan diri Anda dibingungkan oleh orang yang kurang kebajikan dan integritas, mengaburkan penilaian Anda. Aku, masa depan kekaisaran, berani-beraninya beta mempercayakannya kepada Anda. Menurut beta, posisi Anda sebagai putra mahkota, sebaiknya Anda lepaskan saja. Ayahanda Kaisar, mohon jangan. Anakanda juga manusia, dan juga bisa diganggu oleh cinta. Mengesampingkan masalah Yu Yao, Anakanda belum melakukan kesalahan lain. Anda belum melakukan kesalahan lain. Tetapi tepat pada saat yang genting, Anda begitu keras kepala. Bagaimana Anda mendapatkan posisi putra mahkota? Tidakkah Anda menyadarinya di hati Anda? Permaisuri, keluarga Shen. Bahkan beta harus menunjukkan rasa hormat kepada mereka. Namun Anda di sisi lain melakukan tindakan absurd seperti itu, mengkhianati Wan Er, dan tanpa perlu kehilangan dua pilar dukungan. Jika Anda mengandalkan orang lain demi kekaisaran, itu tidak akan pernah benar-benar menjadi milik Anakanda. Anakanda ingin meraih kekaisaran dengan usaha sendiri, dan membuat kekaisaran Ayahanda Kaisar
Makmur Sentosa. Apa maksud Anda dengan itu? Mungkinkah di hati Anda, Kekaisaran Beta bukan milik Beta? Bahwa itu milik keluarga Shen? Bahwa itu milik permaisuri? Anakanda tidak berani berkata demikian. Ayahanda Kaisar selalu bijaksana dan perkasa. Sekalipun orang lain menyimpan niat seperti itu, mereka tidak akan berani. Diam! Dalam perebutan kekuasaan kekaisaran, pangeran mana yang bisa berdiri tanpa dukungan dan memerintah dunia? Anda pikir Anda ini siapa? Anda kehilangan persekutuan pernikahan dengan Wan En. Beta khawatir bahkan posisi Anda sebagai putra mahkota. Anda tidak akan bisa pegang dengan aman. Anda ingin memerintah dunia. Apa yang Anda andalkan? Mungkinkah? Mungkinkah di hati Anda sudah memiliki seseorang untuk diandalkan, dan Beta tidak mengetahuinya? Anakanda tidak berani berkata demikian. Anakanda berbicara terus terang kepada Ayahanda Kaisar, sama sekali tanpa ketidaksetiaan. Ayahanda Kaisar mau melihat dengan jelas. Kalau begitu beritahu Beta. Benda ini, apa itu? Di luar aula. Nona Qingwan. Yang mulia saat ini sedang memarahi putra mahkota. Mohon tunggu di sini sebentar. Ketika yang mulia selesai, pelayan tua ini akan mengundang Anda masuk ke aula. Terima kasih Kasim. Ya. Ini. Benda ini pasti diambil oleh permaisuri selama kekacauan hari itu. Dan diberikan kepada Ayahanda Kaisar. Ayahanda Kaisar kini telah menemukan kekuatan pistol ini. Apa yang harus kulakukan? Bicaralah. Apakah ini miliknya atau bukan? Jika Ayahanda Kaisar mengetahui bahwa Hou Yuyao adalah seorang penjelajah dimensi, Ayahanda Kaisar akan menggunakan dia untuk menstabilkan tahta, atau Baginda akan menghancurkan Yuyao untuk mencegah orang lain menggunakannya. Dalam kasus itu, aku akan kehilangan satu kesempatan balikkan keadaan. Oleh karena itu, aku sama sekali tidak boleh membiarkan Ayahanda Kaisar tahu bahwa Yuyao yang membuat pistol ini. Bicaralah. Apakah ini miliknya atau bukan? Apakah ini miliknya atau bukan? Gu Jingyu, jika kau tidak mengakui sekarang bahwa senapan pemantik itu milikmu, mungkin masih ada kesempatan untuk mengubah keadaan. Tetapi jika kau mengakuinya, ya, itu milikku. Dengan Woko. Kakak sulung. Karena Anda terus mengklaim Anda tidak berkolusi dengan Woko, maka katakan yang sebenarnya kepada ayah. Senjata ini, dari mana Anda mendapatkannya? Aku memungutnya di pinggir jalan. Gu Jingyu, oh Gu Jingyu. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, kau masih begitu keras kepala dan tidak menyesal. Kasim Li, segera sekarang susun Titan dan umumkan ke seluruh negeri. Mencabut jabatan putra mahkota. Ya. Yang mulia, Nona Qingwan masih menunggu di luar aula. Haruskah kita memanggilnya masuk ke aula? Atau reputasi keluarga permaisuri Shen tidak bisa diabaikan. Aku tadinya berniat untuk berbicara atas namamu kepada Wan Er dan mendamaikan semuanya, agar kalian berdua bisa segera menyelesaikan pernikahan. Tapi kau telah terlalu mengecewakanku. Jodoh yang begitu baik, kau tidak pantas memilikinya. Panggil. Nona Qingwan masuk ke aula. Masuk ke aula. Qingwan menyapa Baginda. Wan Er bangkitlah. Aku tidak pernah menyangka Jingyu melakukan tindakan yang memalukan. Aku benar-benar berutang maaf padamu. Untuk masalah ini aku telah mencabut jabatan putra mahkotanya untuk memberimu keadilan. Apakah kau puas dengan ini? Baginda, Qingwan memang marah. Hamba mohon pembatalan tunangan. Baginda Anda telah mencopot putra mahkota karena insiden ini. Qingwan tidak sanggup menanggung konsekuensi seberat itu. Bangkit. Akulah yang gagal membimbing putraku dengan benar.
Dia yang melakukan kesalahan. Itu tidak ada hubungannya denganmu, hanya saja. Wan Er, apakah kau benar-benar ingin membatalkan pertunangan? King Wan, aku tahu aku salah. Beri aku kesempatan. Aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Kakak sulung, Anda sebelumnya melakukan tindakan tercela seperti itu terhadap King Wan. Namun sekarang Anda ingin memohon maaf kepada King Wan. Bukankah itu terlalu berlebihan? Apa yang kau tahu? King Wan dan aku telah menjadi kekasih masa kecil sejak kita muda. Ketika dia pertama kali merasakan cinta, dia sudah menyukaiku. Begitu banyak tahun kasih sayang. Bagaimana bisa dengan mudah diputuskan? Bukankah begitu, King Wan? Jadi putra mahkota, Anda mengandalkan kasih sayang King Wan kepada Anda. Dan dengan demikian, secara sembrono, setelah menghina saya, Anda masih dengan yakin percaya bahwa King Wan pasti akan memaafkan Anda. King Wan, aku sudah memohon padamu. Apalagi yang kau inginkan? Takdir antara King Wan dan Jing Yu sudah berakhir. Saya berharap Yang Mulia tidak akan mengganggu King Wan lagi di masa depan. Menanggapi Baginda, King Wan batal bertunangan dengan putra mahkota. Saya memohon Baginda mengabulkannya. Izinkan, putra mahkota tidak bermoral lebih dulu. Wan Er ingin membatalkan pertunangan. Aku mengizinkannya. Mengapa kau masih berdiri di sini? Cepat kembali ke kediamanmu, dan berlututlah selama 3 hari 3 malam. Tanpa titah lisanku, kau tidak diizinkan pergi. Ayahanda Kaisar Anakanda. Yang Mulia, mungkin hamba tua ini harus mengantarmu kembali ke kediamanmu. Wan Er, aku menyetujui pembatalan pertunanganmu dengan Jing Yu, tapi kau juga sudah mencapai usia untuk menikah. Jika aku tidak bisa memprioritaskan memilihkan suami yang baik untukmu, maka aku khawatir bibi pihak ibumu tidak akan setuju juga. Lihat. Bagaimana dengan Jing Xuan? Ayahanda Kaisar, Anakanda khawatir ia tidak cocok. Apa yang tidak pantas tentang itu? Kau dan Wan Er, kalian juga kekasih masa kecil bukan? Ayahanda Kaisar, Anakanda telah berada di Selata selama bertahun-tahun, memerangi bajak laut Wokol. Anakanda khawatir tidak bisa selalu berada di sisi King Wan. Anakanda khawatir Anakanda mungkin akan menghambat King Wan. Apa yang kau katakan benar. Kau terus-menerus pergi sepanjang tahun. Itu memang tidak pantas. Namun setelah insiden yang melibatkan Jing Yu, aku benar-benar merasa malu terhadap Wan Er. Aku benar-benar harus mencarikan untukmu jodoh yang lebih baik. Lihat bagaimana kalau begini. Aku akan memanggil semua pangeran kekaisaran keluar, dan kau boleh memilih dengan bebas. Karena hamba tidak cocok, maka hamba tidak akan mengganggu Nona King Wan dalam menemukan pasangan yang baik di sini. Hamba mohon diri. Mengapa Anda tidak cocok? Saya pikir Anda sangat cocok. Aku sudah bilang, kamu tidak perlu melakukan ini. Aku membantumu karena aku ingin. Baginda, Pangeran Jing penuh integritas, terus-menerus membela negara. King Wan benar-benar mengaguminya. Saya bersedia menjadi istrinya, untuk menjadi pendukungnya, dan mengurus urusan rumah tangga untuknya. Memungkinkannya untuk sepenuh hati berbagi beban Baginda. Apakah kau benar-benar memilih Jing Xuan? Itu benar. Pikiran King Wan sudah bulat. Saya ingin menghabiskan hidup saya bersama Pangeran Jing. Wan Er, pernikahan adalah masalah serius bukan permainan. Dan kau tidak boleh melakukan ini karena masalah ini. Kau. Baginda mohon yakinlah. King Wan memilih Pangeran Jing. Saya tidak akan pernah menyesali pilihan ini dalam hidup ini. King Wan, apakah kamu serius? Perasaan saya terhadap pangeran akan terbukti di masa depan. Baiklah Jing Xuan. Wan Er sudah setuju untuk menikahimu dengan bahagia. Bagaimana denganmu kalau begitu? Apakah kau bersedia? Ayahanda Kaisar, hamba tentu saja gembira. Bagus. Kalau begitu aku akan menjodohkan Wan Er kepadamu. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih Baginda. Baginda, masalah yang berkaitan dengan Woko rumit. Pangeran Jing secara alami akan segera kembali ke posnya. Wan Er takut mungkin ada komplikasi. Saya memohon Baginda untuk mengizinkan Pangeran Jing dan saya menyelesaikan pernikahan The dalam film was waktu 3 hari. translated Tidak and perlu terburu-buru narrated by begitu kan? M Media.
Wan Er takut penundaan menimbulkan masalah. Pangeran Jing, apakah Anda tidak takut? Aku sudah bilang. Aku membantumu karena aku ingin. Kamu tidak perlu melakukan ini. Saya memohon Baginda untuk mengabulkan permintaan kami. Anugerahkan, anugerahkan. Aku juga berharap kalian berdua segera menikah. Jing Xuan, Wan Er, seorang nona muda, sudah setuju. Kau tidak bisa menolak lagi. Ya. Hamba tentu saja gembira. Kasim Li, susun dekretnya. Hu Qingwan Putri San, dari kediaman Marquis, dari keluarga terhormat dan beruntung. Rumah terkemuka yang dikenal menghasilkan bakat, berwatak berbudi luhur dan lembut, membawa diri dengan hormat dan hati-hati. Oleh karena itu Pangeran Jinggu Jingxuan, setelah mencapai usia dewasa, seorang nona berbudi luhur harus dipilih untuk menetapkan posisi istri utama. 3 hari kemudian, pernikahan akan dilangsungkan pada hari ke-16 bulan ke-10. Ya. Gu Jingxuan, dalam hidup ini, saya sama sekali tidak akan mengecewakan Anda. Keinginan seumur hidupku di dunia ini adalah menikahinya dan menjadi pasangan dengannya selamanya. Sekarang keinginanku akhirnya terpenuhi. Tapi Wan Er, apakah dia benar-benar bersedia menikahiku? Kalian berdua, apakah kalian memiliki keberatan? Hamba tidak berani. Qingwan sangat puas. Karena tidak ada keberatan. Mengapa kalian masih berdiri terpaku di sana? Cepatlah dan sampaikan rasa terima kasih kalian. Terima kasih kepada Ayahanda Kaisar atas pengaturannya. Berterima kasih kepada Ayahanda Kaisar atas pengaturannya. Kediaman Putra Mahkota. Pangeran, Filhim pengawal pribadi Putra Mahkota. Nona Yuyao telah tiba. Pergi jaga di luar. Putra Mahkota. Putra Mahkota. Karena dirimu, aku bukan lagi Putra Mahkota sekarang. Putra Mahkota, apa yang terjadi? Kau pada dasarnya bukanlah seorang transmigrator, benarkah? Saya adalah. Kau pada dasarnya adalah seorang woko, seorang mata-mata yang dikirim oleh mereka, bukan? Tidak, saya bukan. Tidak. Apakah kau yang menciptakan senjata itu? Mengapa para boku memilikinya? Bagaimana mungkin Putra Mahkota? Putra Mahkota, tolong lepaskan saya dulu. Putra Mahkota, Anda harus percaya pada saya. Percaya. Justru karena senjata milikku itu. Bahwa saya didakwa dengan kejahatan berkolusi dengan woko. Jika aku bukan Putra Mahkota, seluruh klanku pasti sudah dieksekusi sejak lama. Putra Mahkota, jika Anda tidak percaya saya adalah seorang transmigrator, Anda pasti sudah lama membongkar saya. Jika Anda tidak percaya pada saya tidak akan berada di sini. Bukankah begitu? Ya, aku bersedia mempercayaimu kali ini. Kau sebaiknya biarkan aku melihat nilaimu. Jika tidak, aku akan membunuhmu sekarang juga. Karena saya bilang, saya bisa membantu Anda menguasai dunia. Saya pasti akan bisa melakukannya. Anda hanya perlu mempercayai saya. Menguasai dunia. Sekarang aku sudah terperosok jauh dalam masalah. Jika kau memiliki kemampuan, pertama-tama bantu aku keluar dari kesulitan ini. Baru kita bicara. Karena Putra Mahkota ingin saya membantu Anda harus memberitahu saya apa yang terjadi. Duduklah dan mari bicara. Pasti Hu Qingwan. Dialah yang mengambil senjata The itu. film was translated Tidak. and Ketika narrated Ayahanda by Kaisar M. menginterogasiku Media. saat itu, beliau sengaja menghindari Hu Qingwan. Demi martabat keluarga kekaisaran. Hanya kakak keempat dan aku yang tahu tentang masalah ini. Kurasa. Pasti permaisuri yang memanfaatkan kekacauan itu dan mengambil senjata itu. Menyerahkannya kepada ayah. Dia tidak memublikasikannya. Karena dia takut seseorang memanfaatkan kekacauan untuk menuduhku merebut kekuasaan. Apakah maksud Anda ini hanya kebetulan? Tidak ada yang mencoba menyakiti Anda. Kakak keempat berada jauh di pesisir.
tidak peduli pada ketenaran dan kekayaan, dan tidak suka berinteraksi dengan orang-orang di istana. Jadi tidak mungkin dia tahu tentang senjata api, dan tidak mungkin juga dia menjebakku menggunakan ini. Jika dilihat dari sudut pandang ini, dibandingkan dengan mereka, kecurigaanmu adalah yang terbesar. Putra mahkota saya sudah menjelaskan kepada Anda. Kemampuan saya terbatas, dan senjata yang saya buat hanyalah jenis yang paling dasar. Mirip dengan yang ditemukan di barat. Senjata piku sederhana yang pertama. Waktu senjata piku sederhana itu ditemukan, kebetulan adalah tahun ini. Putra mahkota, kesempatanmu telah tiba. Kesempatan apa? Tahun ini adalah tahun ke-6 Kaisar Qing di atas takhta. Benar, ini adalah tahun ke-6 ayahanda kaisar bertahta. Apa masalahnya? Catatan sejarah menyatakan bahwa pada tahun ke-6 Kaisar Qing di atas takhta, Woko di sepanjang pantai Tenggara, dan suku-suku Mongolia di utara menyerbu dinasti. Dinasti menderita kekalahan besar, dan tidak pernah pulih. Omong kosong. Kekuatan nasional dinasti kita sangat besar. Bahkan jika kita diserang oleh kekuatan kecil, kita tidak akan begitu kalah hingga tidak bisa pulih kembali. Putra mahkota, jika Woko dan suku-suku Mongolia benar-benar selemah yang Anda katakan, mengapa bahkan sekarang mereka belum menghilang? Sebaliknya mereka semakin kuat. Selain itu, kali ini, manual senjata yang dibawa oleh Pangeran keempat juga membuktikan bahwa mereka telah belajar selama bertahun-tahun ini, dan itu semua untuk penyerbuan saat ini. Bahkan jika apa yang kau katakan itu benar, apa maksudmu dengan kesempatan yang kau sebutkan itu? Saya telah berkonsultasi dengan dokumen sejarah. Dokumen-dokumen itu menyatakan bahwa kekaisaran jatuh karena tunduk pada musuh mengecoh timur menyerang barat. Mengecoh timur menyerang barat. Bagaimana bisa begitu? Woko dan suku-suku Mongolia melancarkan serangan mendadak di perbatasan kita. Mereka menciptakan tabir asap membuatnya tampak bahwa pasukan mereka banyak. Oleh karena itu, rakyat kekaisaran mengirim pasukan besar untuk berkampanye. Namun pada kenyataannya, pasukan-pasukan itu hanyalah orang-orangan sawah yang mengenakan seragam militer. Pasukan yang sebenarnya telah menyamar dan memasuki ibu kota. Mereka menduduki lokasi-lokasi penting dengan rencana yang begitu tepat dan menyeluruh. Dinasti kita pasti akan menderita kekalahan telak. Putra mahkota Anda tidak perlu khawatir. Sekarang Anda hanya perlu menghubungi rekan-rekan terdekat Anda, mengumpulkan pasukan, dan biarkan Woko dan suku-suku Mongolia berperang melawan kekaisaran. Ketika 9 dari 10 tewas atau terluka, Anda bergerak menuai keuntungan nelayan, kepung dan tumpas Woko, dan rebut kekuasaan kekaisaran. Tetapi jika ayahanda kaisar belum meninggal, bagaimana aku bisa naik tahta? Putra mahkota, jika Anda ingin menjadi kaisar selama kekacauan, bahkan jika kaisar tidak mati, dia harus mati. Maksudmu? Apakah aku pangeran ini akan membunuh ayah kandungku sendiri? Maka saya ingin melihat apakah putra mahkota ingin menjadi kaisar putra langit atau ingin menjadi anak yang berbakti. Benar-benar layak menjadi wanita yang bertransmigrasi. Kemampuan untuk meramalkan masa depan ini. Pangeran ini sangat menyukainya. Putra mahkota menyukai Yu Yao. Dan saya juga sangat senang. Terakhir kali pangeran ini tidak sepenuhnya menikmati dirinya. Kali ini mari kita bersenang-senang. The film was translated and narrated by M Media. Aula resepsi keluarga Sen. Sia, hari ini, Jenderal Besar Sen leluhur Hu Qingwan. Anda mengumpulkan semua orang di sini, di keluarga Sen. Apakah untuk membahas penyelesaian pernikahan Qingwan? Ayah, pengaturan pernikahan Qingwan, aku sudah memberikan instruksi. Itu harus ditangani sesuai dengan standar mahar seorang putri, agar Wan Er bisa menikah dengan mulia. Kakak telah bersusah payah. Terima kasih, Ibu. Jing Xuan, Wan Er salah memilih orang sebelumnya. Tapi sekarang dia telah memilihmu. Aku ibumu sangat menyetujui. Mulai sekarang kamu harus memperlakukan Wan Er dengan baik. Aku dan keluarga Shen adalah semua dukunganmu. Terima kasih, Ibu Suri.
Terima kasih Jenderal Besar Shen. Mengapa Anda masih memanggilnya Jenderal Besar? Sudah waktunya untuk mengubah panggilan Anda. Hamba Gu Jingxuan membungkuk dan berterima kasih. Kakak yang mulia. Silakan segera duduk. Xie, karena Anda tidak membahas pernikahan Wan Er, apakah mungkin ada hal lain? Sesuatu yang lebih penting? Tepat sekali. Wan Er. Feng, pengawal pribadi putra mahkota, datang menemuiku. Apa? Apakah dia melihat Hou Yuyao? Ya. Jingyu memerintahkannya keluar dari istana. Hou Yuyao menyamar sebagai pengawal dan dibawa masuk ke istana. Lalu, apakah dia mendengar apa yang Hou Yuyao katakan kepada Gu Jingyu? Ya, dia melakukannya. Dia menyebutkan sesuatu yang sangat penting. Xie, Wan El, apa yang kalian berdua bicarakan? Apa yang terjadi di sini? Ayah. Setelah putra mahkota dilengsarkan, King Wan datang menemuiku. Wan Er, kamu akan menikah lusa. Menikahi Jingxuan. Apakah kamu benar-benar bersedia? Wan Er bersedia. Pangeran keempat memperlakukan Wan Er dengan baik, dan Wan Er menikah dengannya. Pasti akan senang. Ya. Aku melihat Jingxuan tumbuh sejak dia masih muda. Bakat dan kemampuannya jelas lebih unggul dari Jingyu. Hanya saja saat itu, kamu bersikeras memilih Jingyu. Tapi untungnya, setelah semua liku-liku tetap Jingxuan, kali ini aku akhirnya bisa tenang. Namun Bibi, ada satu masalah lagi. Gu Jingyu diam-diam menimbun senjata api dan berkolusi dengan bajak laut Woko. Bukanlah masalah kecil. Kita harus mewaspadainya. Kaisar melucuti kekuasaannya dan mengurungnya di istana. Jika dia berniat melakukan sesuatu, aku khawatir itu tidak akan mudah. Dia tidak bisa pergi. Bukan berarti orang lain tidak bisa masuk. Bibi, jangan lupa, senjata api ini ditemukan di dalam kamar Hou Yuyao. Tetapi putra mahkota sama sekali tidak pernah menyebutkan masalah ini. Tebak, mengapa putra mahkota melakukan ini? Untuk melindungi Hou Yuyao. Tepat sekali. Hou Yuyao pasti memiliki sesuatu yang dibutuhkan putra mahkota. Oleh karena itu, saya yakin dalam waktu dekat, putra mahkota pasti akan menemukan cara untuk memanggil Hou Yuyao ke istana. Kamu benar. Masalah ini mudah ditangani. Pengawal pribadi di samping putra mahkota adalah orangku. Setelah lama menyamar di samping putra mahkota, sudah waktunya dia dimanfaatkan. Wan Er tahu, Bibi tidak akan pernah membiarkan putra mahkota bertindak tanpa kendali, dan pasti akan menempatkan orang-orangnya sendiri di sisinya. Sekarang tampaknya, Bibi memang bijaksana. Dinasti ini ditempa oleh para prajurit keluarga Shen saya dengan darah mereka. Jika Gu Jingyu berniat menghancurkannya, saya pasti tidak akan mengampuninya. Apa? Bukankah putra mahkota dilengsarkan karena dia melakukan tindakan tidak senonoh yang melanggar moralitas? Bagaimana mungkin? Satu tindakan tidak senonoh tidak cukup untuk melengsarkan putra mahkota. Tapi jika itu melibatkan bajak laut Woko, maka itu berbeda. Jingxuan seharusnya tahu lebih banyak tentang masalah ini. Benar. Saya hadir di tempat kejadian saat itu. Ayahanda Kaisar memang. Karena kakak sulung dicurigai berkolusi dengan bajak laut Wokol, sehingga ia dicopot dari jabatannya. Buta ini, setelah menjadi putra mahkota, masih merasa itu tidak cukup. Dan benar-benar melakukan tindakan seperti itu. Pengkhianatan dan kolaborasi dengan musuh. Dia melakukan lebih dari sekadar ini. Feng. Bawahan Anda memberi hormat kepada permaisuri. Salam hormat kepada Jenderal Tua dan Pangeran Jing. Feng. Kata-kata yang diucapkan Jingyu dan Hou Yuyao hari itu. Ulangi sekarang. Nona Yeo masuk dan berkata bahwa sebentar lagi, bajak laut Wokol dan pasukan Mongol Utara akan melancarkan serangan mendadak terhadap dinasti. Klan bajak laut Woko dan pasukan Manggel melancarkan serangan mendadak di perbatasan negara kita, menciptakan tabir asap di permukaan. Pasukan banyak jumlahnya, sehingga pasukan kekaisaran mengirim pasukan besar untuk berkampanye. Namun pada kenyataannya, pasukan-pasukan itu hanyalah orang-orangan sawah yang mengenakan seragam militer. Pasukan yang sebenarnya telah menyamar dan memasuki ibu kota, menduduki lokasi-lokasi penting.
Isi percakapan antara Pangeran Yu dan Nona Yuyao. Bawahan Anda telah selesai melaporkan. Orang yang melintasi dimensi. Masalah ini. Mungkin. He Yuyao menghasut kakak sulung dengan cara ini. Mungkinkah dia mata-mata yang ditanam oleh Wokol? Masalah ini memang memiliki banyak kejanggalan. Siapakah sebenarnya identitas Hu Yuyao? Bisakah perkataannya benar-benar dipercaya? Tak satu pun dari kita yang bisa memastikan. Saya bisa memastikan. Hu Yuyao memang seorang wanita penyeberang. Kata-katanya benar-benar nyata. Masalah ini bukanlah hal kecil. Wankel, mengapa Anda begitu yakin? Karena di kehidupan saya sebelumnya, Hui Yuyao yang mengandalkan keuntungan sebagai transmigrator, menyebabkan kematian tragis saya. Saya yang sekarang adalah orang yang telah terlahir kembali, Hu Qingwan. Wan Er, apa yang kamu katakan? Wan Er terlahir kembali dalam kehidupan ini. Pantas saja Qingwan. Terlihat seperti orang yang sama sekali berbeda. Ibu, Bibi, Wan Er sebenarnya sudah pernah mati sekali. Di kehidupan sebelumnya, Hu Yuyao bekerja sama dengan Gu Jingyu. Dan juga ayah kandung saya Hou Shengting. Daftar salju yang terlepas dari tangan ayahmu. Bagaimana mungkin dia membunuhmu? Apa-apa sebenarnya yang terjadi? Dia tidak hanya membunuh saya. Dia juga membunuhmu. Semangkuk bunga datura itu adalah racun kronis. Meminumnya dalam jangka panjang sudah cukup untuk mematikan. Di kehidupan sebelumnya, mereka membujukmu untuk meminumnya setiap hari. Dan menyebabkan kematianmu juga. Inilah yang di kehidupan sebelumnya, Hu Yuyao katakan dengan mulutnya sendiri. Ketika saya hampir mati. Wan Er, aku tidak pernah menyangka ayahmu akan menjadi orang yang begitu tidak berperasaan. Dia pada dasarnya adalah orang yang dingin dan tidak adil. Itu hanya karena dia dibatasi oleh kekuatan keluarga Shen, sehingga dia bersedia merendahkan dirinya selama bertahun-tahun. Ketika dia mengetahui bahwa Hu Yuyao bisa membantunya melepaskan diri dari keluarga dan mencapai ambisi besarnya. Kasih sayang antara suami dan istri, dan kasih sayang antara ayah dan anak perempuan, sudah lama dia buang. Aku putri ini sudah lama tidak puas dengan Hu Jingting. Aku merasa dia terlalu memihak Hu Yuyao dan sama sekali mengabaikan Wan Er. Siapa sangka dia benar-benar akan, demi keuntungannya sendiri, menyakitimu sungguh tercela. Wan Er, ini semua salah ibu. Karena gagal memahami hati manusia dan menyebabkanmu penderitaan seperti itu, kamu pada dasarnya berhati sederhana dan tidak pandai dalam intrik. Tetapi seharusnya aku sudah melihatnya sejak lama. Ini semua salahku. Bibi, ibu, Wan Er tidak menderita. Wan Er bersyukur atas pelajaran dari kehidupan sebelumnya yang mengarah pada kesadaran yang saya miliki di kehidupan ini dan menghasilkan Hu Qingwan yang Bibi lihat sekarang. Dunia ini luas. Penuh keajaiban. Dalam kehidupan sebelumnya, dia menggunakan keuntungan sebagai wanita yang melintasi dimensi untuk menyebabkan kematian tragis Anda. Dalam kehidupan ini, Anda akan menggunakan tubuh yang terlahir kembali untuk membuat mereka membayar hutang darah mereka. Wan El, Anda bisa tenang. Bahkan, jika saya kakek Anda mengerahkan segala yang saya miliki, saya tetap akan membalaskan dendam Anda. Hu Yuyao, setelah kamu menyebabkan kematian tragis saya di kehidupan sebelumnya, saya cukup beruntung untuk terlahir kembali. Dengan demikian, hanya di kehidupan ini, saya bisa menginjak jalanmu, membuatmu tidak punya tempat tujuan. Tunggu saja. Inilah takdirmu.